Itu tidak ada yang aneh, kecuali Soeharto ya. Semua presiden melakukan. Dan rame-rame itu. Kemarin juga rame-rame. 40 orang ada kali. Jadi kalau dia kooptasi pemret sebanyak itu, reaksinya akan jelek. Yang ada, dia menjelaskan semua rencana-rencana dia kepada para pemret. Jadi kalau dan semua presiden melakukan, mau Megawati, malah Megawati dia berangkat ke luar negeri, salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Apa saya terkooptasi oleh Megawati? Apa saya kurang kritis? Sama Jokowi berapa kali pertemuan pemret? Buktinya ALC pun dilarang. Oh jadi sekarang abang sudah ngaku dilarang sama Jokowi ALC. Apakah Prabowo tetap melarang, Bang? Kalau memang Prabowo tetap melarang, saya menyatakan sungguh menyesal saya pernah menjadi kuasa hukum dia di MK dulu 2019. Begini, kalau soal muncul lagi di TV, itu bukan wewenang saya, wewenang yang punya TV. Wewenang saya mengadakan ALC malam ini, yang ada ikut. Aplaus dulu untuk Bang Garing tentang ini. Baik pemirsa, Anda bisa membohongi satu orang sepanjang masa, atau Anda membohongi semua orang satu waktu. Tapi Anda tidak akan bisa membohongi semua orang sepanjang masa. Abraham Lincoln. Anda setuju nggak dengan judul saya itu? Bahwa ada tudingan pesanan seperti yang terinspirasi oleh tadi itu soalnya. Oke, boleh. Karena apa yang mau disampaikan, kalau seandainya tidak dilakukan proses hukum pada saat itu, maka bisa dianggap menghalang-halangi penyidikan. Polemik terkait ijazah Joko Widodo kembali mencuat dan seakan tak menemukan ujungnya. Isu yang sejak lama beredar ini kini kembali menjadi bahan perbincangan publik, memicu beragam spekulasi, asumsi, hingga tudingan yang semakin liar. Di tengah situasi yang semakin memanas, dua jurnalis senior Indonesia, Karni Ilyas dan Aiman Wicaksono, akhirnya ikut bersuara. Keduanya dikenal sebagai sosok yang tidak asing dalam dunia jurnalistik investigatif dan diskusi publik. Ketika mereka angkat bicara, publik tentu menaruh perhatian lebih, bukan hanya karena nama besar mereka, tetapi juga karena pengalaman panjang mereka dalam mengawal isu-isu sensitif di negeri ini. Kita terpaksa harus kembali mempersoalkan ijazah Jokowi yang rasanya sekarang sudah sampai ke titik akhir. Persoalan yang baru adalah ada tawaran untuk mediasi, dan apakah ini akan diterima atau tidak. Artinya kalau tidak, maka polemik ijazah ini akan sampai ke pilihan mediasi atau perang. Baik pemirsa, Anda bisa membohongi satu orang sepanjang masa, atau Anda membohongi semua orang satu waktu. Tapi Anda tidak akan bisa membohongi semua orang sepanjang masa. Abraham Lincoln. Menimbulkan akibat konsekuensi perdebatan karena ada yang menganggap itu adalah transaksi politik. Ya apapun dia, ya, mau sebut transaksi politik, segala macam transaksi. Itu dari awal juga peristiwa ini peristiwa politis. Peradilan ini. Yes. Karena menunda itu peristiwa 5 tahun lalu, peristiwa 2012, peristiwa 5 tahun lalu, panjang waktu penundaan. Dalilnya mengatakan setiap penundaan adalah perencanaan kejahatan. Hai teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah teman-teman, kita telah melihat dan menyaksikan sebuah cuplikan video yang menarik kita bahas pada saat ini teman-teman. Nah mari kita melihat apa yang menjadi tanggapan atau komentar netizen yang ada di cuplikan video tersebut teman-teman. Mari kita membacakan satu persatu komentar mereka. Di sini ada yang mengatakan atau yang berkomentar, bukan hanya pengacara Jokowi, tapi pengacara termu juga tidak akan laku kecuali orang yang tidak waras yang memakainya. Wajib hukumannya bagi pengacara harus tebal muka karena tuntutan pekerjaan yang mendapatkan kemenangan perkara bukan kebenaran.
RRT pantang mundur, banyak dukungan yang jadinya pecundang ataupun dibiarkan saja. Di akhir zaman banyak pengikut Dajjal, pendusta, pengkhianat, perusak negara. Wahai termo-termo, cepatlah engkau sadar dan bertobat. DHL dan Egy Sujana tidak punya pendirian, jadi penaku dan pembohong besar akibat disogok uang sama Jokowi dan dijanjikan kedudukan atau jabatan tertinggi. Semua aturan dan KUHP dirubah biar Jokowi aman. Hukum rusak selama Jokowi mengabdi sebagai Presiden Republik Indonesia. Lanjutkan aja Mas Roy, jangan ada binta atau mau damai sama ijazah palsu si Jokowi. Guru besar ini bicara jujur dan sangat cepat sekali. Bang Rismo DKK pantang mundur, terus berjuang suarakan kebenaran demi rakyat Indonesia untuk membongkar kebusukan Jokowi, sekeluarga dan ternak-ternaknya juga. Sayang sekali DHL dan Egy, orang yang punya pendirian payah-payah untuk membela Jokowi, yang akhirnya juga akan ketahuan kalau memang betul ijazah si Jokowi adalah palsu. Makanya kalau berlari jangan langsung ngegas, jadinya meloboi dan jatuh. Maju terus RRT, rakyat pasti mendukung kalian. Pemenang itu akan ditentukan pada akhir dari sebuah pertandingan, dan kebenaran itu laksanakan sang surya biar di balik awan tetap bersinar juga. Mulyono minta dan berdamai gegara ijazah palsu si Jokowi demi sebuah perjanjian antara Jokowi, yaitu dijamin kedudukan tertinggi. Daripada nggak bisa berobat ke luar negeri, terpaksa menyerah bertekuk lutut di bawah ketiak si Jokowi. Memang sangat kasihan sekali si DHL ini. Sekarang sudah nggak ada wibawanya karena sudah masuk di bawah dukungan si Jokowi, dan dia sudah mematuhi segala peraturan yang dibuat sama Jokowi sehingga kebenaran ditutupi olehnya sendiri. Ijazah nggak penting, yang penting skill, adu kompetensi, keahlian. Dan dari pernyataan ini ada sesuatu daripada yang tersembunyi, yang akhirnya pernyataan ini menggelar yang ternyata inilah yang jadi permasalahan, yang sampai saat ini nggak selesai karena masalah ini menimbulkan keraguan dari yang menyatakan kata-kata di atas. S berdamai dengan Jokowi demi untuk berobat ke Singapura atau Malaysia dan Jepang. Apa Jokowi nggak pernah tahu sejarah Filipina, Ferdinand Marcos tahun 80-an? Tapi Indonesia Raya, tolong jujur ke rakyat Jokowi, tunjukkan ijazahmu sekarang juga. Jokowi itu seharusnya nongol di persidangan, jelaskan saja kepada publik sehingga selesai sudah. Kalau asli, asli, kalau tidak ya asli. Kalau asli, ya asli, kalau tidak, berarti tidak. Selesai di situ saja perkara. Tetapi jika kamu berbohong, berarti itu adalah masalah yang sangat besar yang tak bisa dimaafkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hari ini rakyat dianggap bodoh. Tidak bisa. Karena intinya kalau punya ijazah asli ya tinggal ditunjukkan saja. Emang ijazah UGM dianggap aib? Tak ada alasan SP3 demi hukum dan keadilan. Republik Indonesia, negara hukum, instrumen, tak perlu minta maaf. Saya tamatan SMA dan anak saya SD melihat foto ijazah sarjana Jokowi adalah foto orang lain. Keadilan pejabat yang lain kena proses hukum, memalukan, menjijikkan, menipu Jokowi menjadi pejabat harus menipu berjuta-juta rakyat Republik Indonesia. Yang baik bongkar kejahatan Jokowi, yang jahat akan menjadi pembela si Jokowi alias pembohong juga. Andaikan ijazah Jokowi itu terbukti memang palsu, bukan main oknum yang bernama Jokowi tersebut, bayangkan 286 juta lebih penduduk negara ini, dia dikadalin sekian lama dan dengan segala-segalanya. Konyolnya lagi masih mencap bahwa rakyat termasuk pintar-pintar mau dianggap bodoh oleh si Jokowi sendiri. Rakyatmu sekarang sudah pada pintar-pintar, tidak mau dibodoh-bodohi oleh seorang munafik seperti si Jokowi. Pejuang kebenaran itu maju terus sampai ketok palu pengadilan. Pejuang keuangan akan mundur setelah ketok palu pengadilan sambil menunggu pencarian. S dan DHL munafik dan pengkhianat, mengorbankan keimanan karena takut dipenjara. Alasan sakit adalah alasan yang dibuat, padahal awalnya mereka yang lebih bernafsu mengorbankan kasus ijazah palsu, tetapi ujung-ujungnya tidak pernah ada. Kalau memang demi hukum, tapi untuk melindungi kejahatan seseorang yang sudah berbuat kejahatan berat, berarti mending gak usah mengikuti undang-undang yang telah ada.
Yang masih buat-buat onar masalah ijazah Jokowi itu sebaiknya ditangkap aja atau diculik agar aman. Lihat kualitas SDM para termu dari segi berbicara mirip orang baru belajar volume retiko. Negara lain sudah bikin nuklir, kita masih urusan ijazah Pak Jokowi yang gak pernah tuntas alias bodoh. Pengacara Jokowi pengacara ular, kadut ijazah salah tetap dibela, pengacara ular kadut juga. Mata jadi buta karena sudah ditutupi sama uang. Jokowi cepat-cepatlah engkau bertobat karena umurmu sudah melampaui atau termasuk lansia. Mungkin pernah bilang ijazah tidak penting amat bagi yang dibutuhkan skill. Ternyata masuknya Jokowi skill bohongin menipu rakyat Indonesia juga. Maklum Yakub Hasibuan masih belajar soal hukum. Masalah hukum sebagai pengacara Jokowi itu juga karena bapaknya alias si Oto. Jokowi payah 1001 macamnya untuk mengelak. Guru besar dibayar berapa sat royalti atau CS oplok. Jika memang Pak Jokowi memiliki ijazah tersebut, tentu ijazahnya itu ada dengan mudah ditunjukkan dan diperlihatkan kebenarannya. Jika Pak Jokowi memang tidak memiliki ijazah UGM tersebut, maka apakah ada buktikan dan ditunjukkan karena ijazahnya tidak betul ada. Ijazah cucunya juga Firaun yang sudah banget diadilinya, ternak-ternaknya pun cucu-cucu Firaun banyak banget sih. Tetapi ijazah presiden seorang Jokowi adalah palsu. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.